lenyap, kosong, hampa. Apa yang akan kita selami bukanlah tempat. Ia lebih hidup daripada segala yang tampaknya hidup. Ini adalah pengetahuan tertinggi. Lihatlah sekelilingmu sekarang. Apa yang kamu lihat? Ternyata semuanya ada di dalam sesuatu. Mereka menempati sebuah ruang yang dianggap wadah kosong, netral, dan pasif. Tempat di mana benda-benda bisa muncul, berdiri, bergerak, lalu lenyap. Sebelum benda itu ada, apa yang sudah ada? Sebelum rumah itu dibangun, sebelum gunung itu terbentuk, siapa atau apa yang mengetahui kekosongan itu? Siapa yang menyadari ruang itu? Disinilah perjalanan sejati yang sebenarnya itu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jika semua benda di alam semesta ini, setiap planet, setiap debu, setiap molekul ataupun atom-atom yang ada, seluruhnya dihilangkan, maka yang tersisa hanya sebuah ruang. Tapi mari kita tanya lebih jauh, apakah ruang itu benar-benar kosong setelah semua benda-benda itu lenyap? Ataukah kekosongan itu sendiri adalah sebuah bentuk daripada keberadaan yang lain? Sebuah kehadiran, bahkan sebuah kesadaran. Ruang bukanlah ketiadaan. Ruang adalah keberadaan mutlak itu sendiri. Ia bukan wadah pasif. Ia adalah sumber yang sifatnya aktif dari segala apapun yang muncul. Ia adalah latar belakang abadi yang tak pernah berubah, yang memungkinkan segala perubahan itu terjadi. Ia adalah kesadaran murni yang menyaksikan segala bentuk muncul dan lenyap tanpa ikut lenyap. Inilah maha ruang yang kita maksud. Bukan ruang fisik, tapi hakikat dasar segala realitas. Langit yang luas, tak terbatas. Awan-awan muncul dalam berbagai bentuk. Putih, mendung, hitam pekat membawa hujan. Awan bergerak, ia berubah bentuk, bahkan bertabrakan, dan terkadang juga menghilang. Tapi langit, ia tetap ada, tidak terpengaruh oleh bentuk-bentuk awan. Ia juga tidak ternoda oleh warna-warna awan, dan ia tidak terganggu oleh geraknya. Dan ia juga tidak hancur saat awan itu lenyap. Langit mengizinkan segala bentuk awan, tapi ia sendiri bukanlah awan dan tak pernah menjadi awan. Maha ruang adalah sang langit abadi, sedangkan kita, segala makhluk, segala benda, segala peristiwa, pikiran, bahkan perasaan adalah awan-awannya. Kita muncul, berubah, merasakan suka dan duka, lalu lenyap. Kita terkondisikan, tapi sang maha ruang, sang latar abadi ini, ia tak terkondisikan. Ia adalah dasar kesadaran, di mana segala pengalaman, seperti melihat, mendengar, berpikir, dan merasakan apapun, ia menyaksikan tanpa pernah tercemari. Ia ada sebelum aku muncul, sebelum aku berproses, dan setelah aku sirna. Sekarang, inilah pertanyaan yang akan menggoyang fondasi pengertianmu tentang diri sendiri. Siapa yang sedang menyadari ruang ini?
Saat kamu melihat langit yang luas, siapa yang sedang melihat? Saat kamu merasakan kehampaan, siapa yang merasakannya? Saat kamu berpikir tentang konsep ruang, siapa juga yang sedang berpikir tersebut? Apakah itu kesadaranku? Apakah aku yang kamu maksud itu? Apakah itu namamu, pekerjaanmu, kenanganmu, tubuh, pikiran, dan perasaanmu yang selalu berubah? Bisakah itu yang sebenarnya menyadari? Ataukah bisakah aku yang kamu anggap sebagai dirimu hanyalah bagian dari bayangan yang muncul di dalam sang maha ruang kesadaran itu sendiri? Seperti awan yang muncul di dalam langit, mengira dirinya terpisah dan memiliki eksistensi mandiri. Inilah pencerahan kesadaran paling mendasar dalam ilmu makrifat, bahwa diri yang sejati bukanlah si aku yang kecil, yang terbatas dan fana. Diri yang sejati adalah sang maha ruang kesadaran itu sendiri. Si aku kecil hanyalah sebuah bentuk sementara, sebuah identifikasi yang muncul di dalam dan terbuat dari sang kesadaran abadi. Ini bukan teori, ini adalah pengalaman spiritualitas langsung tentang hakikat diri. Lalu bagaimana hal seperti ini terkait dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Sang Pencipta? Di sini kata-kata menjadi terbatas. Sang Maha Ruang bukanlah Tuhan yang dipersonifikasikan, yang duduk di suatu singgasana yang jauh. Ia lebih dalam daripada itu. Ia adalah hakikat ketuhanan itu sendiri. Ia adalah kesadaran mutlak yang menjadi sumber dan substansi dari segala yang ada, yang maha benar, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan juga yang batin, bahkan yang nyata dan juga yang tersembunyi. Segala apapun yang tampak pada zahirnya adalah manifestasinya yang muncul dari kembali kepada yang tersembunyi, yang maha ruang, yang tak terberikan. Laisa kamislihi syai'un. Mengenal sang maha ruang ini adalah ilmu tauhid hakiki tertinggi. Bukan lagi mengenal tentang Tuhan melalui buku ataupun sekedar cerita, tapi mengalami dan merasakan liputan hakikat ketuhanan secara langsung. Ini adalah penyatuan tanpa peleburan, wahdatul wujud yang dipahami secara benar, di mana seorang hamba menyadari bahwa kehambaannya dan ketuhanan bukanlah dua hal yang terpisah, tapi dua aspek dari realitas tunggal, esa. Dan hamba adalah manifestasi, Tuhan adalah hakikatnya, seperti gelombang dan lautnya. Kajian ini membawa pembebasan yang luar biasa. Mengapa? Karena ketika kamu menyadari bahwa dirimu bukan lagi si aku kecil, maka segala beban duniawimu menjadi relatif. Penderitaan, ia adalah awan kelabu yang melintas di langit luasmu. Kamu adalah sang langit yang tak ternoda. Kegembiraan, ia adalah awan putih yang indah. Nikmati keindahannya, tapi jangan melekat, karena ia juga akan berlalu, dan kamu, sang langit, tak bergantung kepadanya. Ketakutan akan kematian hanyalah bayangan dari lenyapnya si aku kecil ke dalam sang maha ruang yang tak pernah mati. Kamu sang kesadaran tak pernah mengenal kematian. Kamu adalah kehidupan itu sendiri. Pencarian makna
daripada hakikat tertinggi mengenal diri kamu yang sejati. Segala pencarian di luar itu adalah si aku kecil yang hanya mencari kepuasan dalam bentuk-bentuk ilusi. Hidup dalam makrifat ini bukanlah hidup dalam khayalan atau pengasingan. Ia justru hidup dengan kejernihan dan kedalaman total. Karena kamu tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja, mencintai, menderita, bergembira, tapi dengan sebuah kesadaran yang tidak tergoyahkan bahwa kamu bukanlah si pelaku yang terpisah dan terancam. Kamu adalah saksi abadi, Sang Maha Ruang yang mengizinkan segala pengalaman itu terjadi. Ini adalah keheningan aktif, kedamaian tak terbantahkan, walaupun di tengah badai kehidupan. Lalu bagaimana cara untuk mengalami Sang Maha Ruang ini? Bagaimana melampaui si aku kecil dan mengenali diri yang hakiki? Inilah inti dari semua jalan spiritual sejati. Saudaraku, sang sejati, awal dari hidup yang sepenuhnya baru, hidup yang dijalani bukan dari ego yang takut dan juga haus akan keserakahan, tapi hidup dari kesadaran ilahi yang bebas dan penuh cinta kasih. Kasih di sini bukan emosi, tapi sifat alami Sang Maha Ruang yang merangkul segala sesuatu sebagai manifestasi dirinya sendiri. Inilah belas kasih sejati. Kamu tidak perlu menjadi suci terlebih dahulu. Kamu juga tidak perlu meninggalkan dunia ini. Kenali Sang Maha Ruang sekarang juga, karena kita telah hidup di dalamnya. Sang Maha Ruang meresapi segalanya. Ia adalah substansi halus di sebalik segala bentuk. Mengenalnya adalah mengenal rahasia teragung alam semesta dan rahasia dirimu yang paling terdalam. Tarik nafasmu dalam-dalam dan rasakanlah, bukan hanya udara yang masuk, tapi ruang yang meliputi dirimu, ruang di dalam tubuh dan ruang di luar tubuh. Rasakan ia telah esa luar dan dalam. Inilah diri yang telah bertubuhkan kosong hakiki. Dan inilah rahasia tertingginya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api? Di sebalik sensasi, di sebalik pikiran, di sebalik perasaan ada kehadirannya, ada kesadarannya, ada keberadaan murni. Itulah diri yang telah tersadarkan. Itulah Sang Maha Ruang. Itulah segala-galanya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.